kami dari kelompok 8 akan menampilkan PPT video mengenai perangan Patri. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Marcella Putri Wulandari, absen 18. Saya Zara Fazalina, absen 34. Saya Amira Nindi Prasetya Syawalia, absen 2. Saya Merlin Syarasmi nomor absen 19. Latar belakang. Awalnya konflik internal. Perang Padri tahun 1803 sampai tahun 1838 berawal dari pertentangan antara kaum Padri, ulama, dan kaum adat Minangkabau. Permunian ajaran. Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang kembali dari Mekah ingin memurnikan ajaran Islam di Minangkabau dari kebiasaan yang tidak sesuai syariat seperti judi, sabung ayam, dan minuman keras. Pertentangan adat. Kaum adat menolak meninggalkan tradisi lama yang memicu konflik saudara. Intervensi Belanda. Kaum adat terdesak dan meminta bantuan Belanda pada tahun 1821 yang kemudian mengubah perang saudara menjadi perang melawan penjajah. Tokoh-tokoh penting. Pihak kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol, pemimpin utama dan simbol perlawanan. Ia sangat cerdas dalam menyusun strategi perang, membangun benteng pertahanan yang kuat, dan memimpin pasukan dengan gagah berani. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang tegas menegakkan syariat Islam. Tuanku Nan Renceh, salah satu pendiri gerakan Padri. Ia sangat gigih dalam menyebarkan ajaran Islam yang murni dan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk bergabung. Tuanku Pasaman, pemimpin yang tangguh, pernah berhasil menyerang dan menguasai kerajaan Pagaruyung. Ia memiliki pasukan yang disiplin dan berani menghadapi musuh. Tuanku Rao, memimpin perlawanan di wilayah Pasaman, sangat berpengaruh dan berhasil merebut kembali beberapa daerah dari kekuasaan musuh. Tuanku Tambusai, tokoh yang berperan penting dalam mempertahankan wilayah dan mengorganisir pasukan di bagian utara. Pihak kaum adat. Sultan Arifin Muningsyah, raja kerajaan Pagaruyung pada awal perang. Ia berusaha mempertahankan adat istiadat yang sudah turun-temurun dijalankan. Rajo Alam, raja terakhir Pagaruyung yang akhirnya terpaksa bekerja sama dengan Belanda karena terdesak oleh serangan kaum Padri. Para penghulu dan datuk, pemimpin masyarakat setempat yang memegang teguh tradisi dan hukum adat Minangkabau. Pihak Belanda. Letnan Kolonel Raff, komandan pasukan Belanda yang berhasil mengusir kaum Padri dari Pagaruyung. Mayor Jenderal Kosius, pemimpin pasukan Belanda dalam serangan besar-besaran ke Banteng Bonjol. James Dupuy, residen Belanda yang memulai perjanjian kerjasama dengan kaum adat. Edukasi perang. Perang padi terjadi di wilayah yang sangat luas meliputi Sumatera Barat. Ini adalah pusat utama pertempuran terutama di daerah Pagaruyung, Bonjol, Luhak Nantiko, Tanah Datar, dan Agam. Sumatera Utara meluas hingga daerah persamaan dan sekitarnya. Riau. Beberapa pertempuran juga terjadi di perbatasan wilayah ini. Wilayah ini sangat strategis karena memiliki pegunungan, lembah, dan hutan yang lebat yang dimanfaatkan oleh kaum Padri untuk membuat benteng-benteng pertahanan alami dan melakukan perang gerilya. Tahun terjadinya Perang Padri berlangsung sangat lama, yaitu dari tahun 1803 sampai 1838. Perang ini terbagi menjadi beberapa tahapan penting. 1803 sampai 1821, tahap awal konflik masih antara kaum Padri melawan kaum adat. 1821 sampai 1825, Belanda mulai ikut campur dan berpihak kepada kaum adat. 1825 sampai 1831 ada jeda penempuran karena Belanda sibuk menghadapi perang Diponegoro di Jawa. 1831 sampai 1838, tahap akhir. Kaum Padri dan kaum adat akhirnya bersatu melawan Belanda, namun akhirnya kalah karena kekuatan senjata yang tidak seimbang.
Jalannya perang. Awal mula bermula ketika 3 orang haji pulang dari Mekah dan ingin memperbaiki pemahaman agama serta memberantas kebiasaan buruk seperti judi dan minuman keras. Hal ini ditentang oleh kaum adat yang ingin mempertahankan tradisi lama, sehingga terjadilah berontakan. Masuknya Belanda. Karena terdesak dan kalah kuat, kaum adat akhirnya meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Belanda melihat peluang ini untuk menguasai Sumatera Barat, sehingga mereka ikut terlibat dalam pertempuran melawan kaum Padri. Perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol membangun benteng pertahanan yang sangat kokoh di Bonjol. Benteng ini sulit ditembus sehingga perang berlangsung sangat lama dan membuat Belanda mengalami banyak kerugian. Persatuan kaum Padri dan adat. Menyadari bahwa musuh sebenarnya adalah penjajah Belanda yang ingin menguasai tanah air, akhirnya kaum Padri dan kaum adat bersatu padu. Perang pun berubah menjadi perang melawan kolonialisme. Akhir perang. Karena persenjataan Belanda jauh lebih modern, benteng Bonjol akhirnya jatuh pada tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke berbagai tempat hingga wafat di Minahasa. Perang Padri resmi berakhir pada tahun 1838.